Nah, Ustadz mau nanya, sebenarnya kita itu ada tanggung jawab nggak Ustadz atas outputnya? Atau misalkan kita tanggung jawab hanya di proses? Kan seringkali banyak orang itu kayak gini karena ngerasa tanggung jawab sama outcome-nya. Makanya mereka tarik Ya itu handbrake poinnya. misalkan. Atau misalkan ya udah kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa kan? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa kasih hidayah taufik buat orang yang kau cintai. Karena Allah lah yang satu-satunya yang bisa kasih hidayah taufik bagi orang yang Allah pilih. Wow. Tugas kita berusaha, wa ma'alaika ilal balak dalam ayat yang lain. Allah berfirman, engkau tidak diwajibkan kecuali menyampaikan proses. Dan menyampaikan juga harus cara yang benar, yang boleh ngawur. Jadi kalau handbrake itu dia ngerasa ini outputnya akan oke. If I do this, I have responsibility for the Bukan output. akan oke tapi harus nih. Iya, jadinya kan kada output oriented ya Ustaz. Kalau misalnya handbrake artinya output oriented. Cost causality gue gini. Karena gue tanggung jawab terhadap output. Sedangkan proses. Bodo amat pecah, yang penting hasilnya gue aman. Orang mau buat bodoh sama pecah ya. I mean, like maybe nggak Tapi kesana. seringkali kayak gitu kan handbrake. Enggak, tapi kayak gini kan ada bias lain nih, Iya. gitu loh. Agak lebih rumit. Kenapa? Karena ketika narik rem tangan, itu kan dia mengkhawatirkan result yang buruk. Tapi result yang buruk itu, Iya. dia sadar disebabkan pola dia yang salah sebelumnya dalam mendidik, gitu loh. Jadi nggak bisa fokus on result semata, enggak. Tapi dia juga sadar bahwa anak gua kalau gue biarin ini akan mengarah kepada dosa dan kehancuran. Nah, kenapa anak gue demikian? Ya kan gue yang didik dulu. Gue nggak tahu. Gue nggak ngerti. Sekarang gue ngerti. Kalau gue biarin, maka dia akan jatuh ke jurang kehancuran. Gara-gara siapa? Ya gara-gara gue. Karena gue yang didik dia kayak begini. Gue yang didik dia jadi ahli dunia. Gue didik dia tanpa iman, tanpa tauhid, tanpa akhlak. Nah, biasnya di mana? Biasnya ada di caranya adalah gue tarik rem tangan. Itu salah lo, nggak boleh. Dan itu terjadi juga di dunia perlalu lintasan. Ada kasus-kasus kecelakaan itu kan ketika panik dia tarik rem tangan. True. Sebagian kasus ada yang penumpangnya panik, tiba-tiba main tarik rem tangan. Pernah dengar gak sih? Iya. Ya kebalik tuh mobil. Ya lo ngapain nggak bisa gitu loh. Kondisi jalan lagi melaju, gak boleh ngangkat rem tangan. Mentok-mentok, pindahin kopling dari 5 ke 3 gitu loh. Itu aja udah gitu. Lalu dari 3 ke 2 atau mungkin 3 tembak 1. Kalau memang bahaya banget ya 5 ke 3, 3 ke 1. Itu mungkin salah satu cara Pak. Tapi begitu 5 ke 1 itu juga mobil bisa kebanting. Ya expertnya lah yang bisa menjelaskan ini. Tapi kan semua begitu. Jadi anak dia yang udah dari hasil proses dia yang salah, yang seharusnya dia beresin dengan proses juga, Itu poin. ini nggak main Karena proses. panik. Iya. Doesn't make sense jadinya kan ya? Iya. Bahaya. Tapi biasanya lagi dia pikir, gimana kalau nggak punya waktu? Ya Allah, mah kompleks Gimana kalau banget gue ya, Ustaz. meninggal besok? Gitu loh. Iya, itu Jadi real banget ada loh. sisi itunya juga kalau dalam case ini ya. Iya. Kalau dalam pertanyaan Kiral ya. Iya. Jadi nggak sesimpel ini, tenang aja lo nggak ada tentang result, lo tentang proses. Enggak, ini proses. Ini result dan proses. Masalahnya ini anak gue kesana tuh gara-gara gue. Dan gue nggak tahu hidup gue sampai kapan. Jadi gue tarik rem tangan aja. Ya keplanting tuh anak. Padahal tetap harus dengan proses. Adapun kalau ternyata orang tuanya wafat dalam proses tersebut dan orang tuanya udah istighfar, tobat dan berusaha memperbaiki, Allah Ghafurur Rahim. Ya Allah. Karena kalau tarik gitu, benar-benar mayoritas kasus tuh keplanting udah hancur. Ya Allah sih. Gak bisa. Karena ini bukan hanya tarik rem tangan lalu muter balik gitu loh.
Gimana caranya? Berhenti nggak kebanting aja itu ajaib. Ini bukan hanya berhenti, suruh muter balik. Ya analoginya kita kan lagi jalan nih, Iya. gitu loh. Kita salah arah, gitu loh. Harusnya kita ke timur, bukan ini ke barat. Kan bukan berarti langsung injek rem atau tarik rem tangan. Kan kita cari putaran balik dulu. Iya. Bisa jadi putaran baliknya baru ada di 300 meter lagi. Bener. Atau 1 kilo lagi. Seringkali dalam kenyataan gak bisa kita begitu sadar, gue salah jalan, langsung bisa putar balik. Di jalan tol salah, harus keluar dulu, Iya. muter lagi, nggak bisa putar balik begini. Melambung ya. Dia harus keluar dulu, keluar dulu, Cari jalan lagi. cari jalan, baru muter balik, cari pintu tol. Oh iya. Gitu kan. Jadi hidup tuh kayak begitu, nggak semua jalan hidup tuh kayak muter balik di jalan komplek. Iya. Ya jalan komplek sini enak, dia muter balik. Tapi nggak semua jalan tuh kayak begitu. Aduh. Dia di highway tapi mindsetnya muter balik jalan kompleks. Bahaya. Dan mobil lagi melaju gitu loh. Anak lagi semangat pengen ngejar dunia, pengen ini. Kan doktrin bapaknya juga. Tiba-tiba suruh tarik rem tangan, lalu muter balik. Ya hancur lah semuanya. Kita nggak memastikan pasti hancur, tapi kalau hancur bukan sesuatu yang mengejutkan. Kompleks juga ya Ustaz. Kompleks. Kalau datang dari rasa sayang, care, takut dosa. Iya. Kalau dari Iya. kebaikan tapi nggak tahu ilmunya jadinya. Ada orang obesitas. On the other hand ada orang kurang berat badan. Android, oke. Gimana cara nuruninnya? Kan bertahap. Bukan nggak dikasih makan seminggu full. Lalu workout setiap hari. Setiap hari workout 3 jam, nggak boleh makan seminggu. Mati tuh orang. Bukannya turun. Beberapa atlet aja yang kayak bela diri gitu, itu mereka pindah ke apa? Weight class yang rendah, itu aja implikasinya ke mereka banyak yang buruk tuh. Iya. Karena dalam waktu dekat mereka turun berapa kg just to make that weight, right? Itu udah atlet itu Ustaz. Atau naikin berat badan. Sama ya. Kan bukan makan setiap sejam sekali. Semuanya karbo dimakan, ini dimakan. Campur Enggak. infus. Iya. I don't know Ustaz. Nggak bisa. Semua perubahan utara, selatan, timur, barat, atas, bawah itu butuh waktu, butuh proses. Ustaz, thank you so much for the knowledge and wisdom and insight. Sangat bermanfaat untuk kami berdua dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Ketemu lagi di Unspoken berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.